Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Hafid yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufa Mabruri dengan NIM 141220191. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester matkul analisis industri. Di sini saya akan membahas dua materi presentasi, yaitu yang pertama, strategi apa yang paling tepat bagi rasa .ind agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar. Rancang perencanaan strategi dengan rinci berdasarkan framework atau materi yang telah dipelajari di kelas analisis industri. Buat estimasi perhitungan modal lengkap dengan perkiraan pendapatan. Kemudian yang kedua, presentasikan jika Voltizen ingin menjadi startup yang tumbuh 120% year on year, bagaimana strategi Voltizen dapat mengambil posisi kompetitif jangka panjang dalam industri yang sedang dipertimbangkan berbagai aspek dalam PESTEL. Data kasus pertama, yaitu ada lebih dari 75.000 usaha makanan rumahan tercatat di marketplace Indonesia. Tidak ada satupun pemain yang menguasai lebih dari 1% pasar. Konsumen tersebar luas dan loyal terhadap vendor lokal. Kemudian yang terakhir, margin usaha antara 12-18%. Nah, strategi apa yang paling tepat bagi rasa.ind agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar? Nah, strategi yang disarankan itu ada dua, yaitu differentiation fokus dan konsolidasi pasar. Langkah strategisnya yaitu branding yang kuat, bangun identitas brand unik seperti khas lokal, sehat, dan siap antar. Kemudian platform digital sendiri, tidak hanya di marketplace, tetapi juga di website dan aplikasi sendiri. Kemudian konsolidasi vendor kecil, seperti ajak UMKM gabung di bawah label Rasa IND, atau model franchise model ringan. Kemudian cloud kitchen atau dapur satelit, efisiensikan produksi, sebar dapur di banyak lokasi. Kemudian terakhir, program loyalitas pelanggan seperti point reward, langganan mingguan. Nah, kemudian strategi yang selanjutnya yaitu value proposition seperti cita rasa rumahan, bahan segar, kualitas terstandarisasi, atau yang terakhir, harga tetap terjangkau. Nah, kemudian strategi apa yang paling tepat bagi rasa.ind agar dapat tumbuh secara konsisten dan menjadi pionir usaha yang dapat mendominasi pasar? Berdasarkan analisis tersebut, strategi yang paling tepat bagi rasa.ind adalah brand yang kuat dan unik, mengedepankan kualitas rasa, rumahan yang autentik, penggunaan bahan alami, dan layanan antar yang cepat. Selain bergabung di berbagai platform marketplace, perusahaan ini juga harus mengembangkan kanal digital milik sendiri seperti website dan aplikasi guna memperkuat basis pelanggan. Strategi jangka menengah seperti website dan aplikasi guna memperkuat basis. Strategi jangka menengah dapat mencakup model aliansi dengan pelaku UMKM lokal melalui sistem kemitraan atau semi franchise di bawah bendera Rasa IND. Untuk mendukung skalabilitas dan efisiensi operasional, Rasa IND juga dapat membangun sistem cloud kitchen atau dapur satelit di berbagai wilayah strategis. Hal ini memungkinkan produksi makanan secara terstandarisasi dengan waktu dan biaya yang lebih efisien. Hal ini sebagai tambahan, program loyalitas pelanggan seperti point reward atau sistem langganan menu mingguan bisa menjadi pembeda utama dibanding kompetitor lainnya. Perencanaan strateginya yaitu STP, segmenting, targeting, dan positioning. Segmentasi pasar itu berdasarkan 4, geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Sedangkan target pasar yaitu konsumen urban usia 20-45 tahun, pengguna aktif marketplace seperti Shopee Food, GoFood, dan lain-lain. Komunitas lokal pecinta kuliner homemade. Kemudian untuk positioningnya, rasa rumahan autentik, higienis, siap antar, kualitas bintang 5, harga terjangkau. Kemudian berikut estimasi perhitungan modal lengkap dengan perkiraan pendapatan modal awal tahun pertama. Nah, ini ada sewa dapur, peralatan dapur, gaji staf, biaya branding dan desain, pengembangan aplikasi dan website, modal kerja awal. Nah, itu
Untuk total modal awalnya yaitu 1.230.000.000 rupiah. Kemudian pendapatan itu pada tahun pertama, kedua, dan ketiga itu meningkat hampir 200%, bahkan lebih. Nah, jadi omset tahunan pada tahun ketiga yaitu bisa mencapai 6.930.000.000 rupiah. Kemudian kita masuk ke data kasus 2, yaitu jumlah kendaraan listrik meningkat 234% dalam 2 tahun terakhir. Untuk mengurangi efek rumah kaca, pemerintah menargetkan ada 4 juta kendaraan listrik baru pengganti kendaraan berbahan bakar fosil pada 2030. Investor dan perusahaan kendaraan listrik asing mulai masuk seperti BYD, Tesla, Hyundai, dan lain-lain. Nah, strategi Voltizen terdapat ini ya, typo maaf. Strategi Voltizen dalam aspek pastel yaitu untuk politik, pemerintah mendorong elektrifikasi transportasi, namun kebijakan dan insentif masih berubah-ubah. Tantangan dalam izin lokasi charging. Kemudian untuk ekonomi, pasar EV tumbuh pesat, daya beli masyarakat kelas menengah meningkat, namun biaya investasi tinggi. Kemudian untuk sosialnya, kesadaran lingkungan meningkat, masyarakat kota mulai terbuka pada EV, terutama generasi muda. Untuk aspek teknologi charging terus berkembang seperti fast charging, solar integrate, namun belum merata di daerah. Kemudian environmental, charging EV mendukung target penurunan emisi karbon sejalan dengan SDG dan Paris Agreement. Kemudian untuk legal, belum ada standar nasional tunggal untuk SPKLU swasta, masih perlu perizinan dari PLN dan kementerian terkait. Kemudian estimasi perhitungan modal, itu terdapat beberapa komponen yaitu charger, instalasi dan listrik, biaya izin dan perizinan, aplikasi, SDM teknis dan operasional. Kemudian untuk total modal 1 tahunnya yaitu 1.450.000.000 rupiah. Kemudian untuk forecast pendapatannya tahun pertama sampai ketiga itu sebagai berikut, meningkat seiring berjalannya tahun. Kemudian untuk titiknya juga meningkat. Margin bersih diperkirakan 25% sampai 30% mulai tahun kedua. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.